Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya demokan bagaimana cara operasionalkan aplikasi jasa untuk WiFi ya. Untuk iuran tagihan WiFi, caranya itu kita daftarkan dulu daftar list pelanggannya. Yang pertama kita daftarkan ke daftar anggota ya, daftar anggota. Nah, setelah itu tekan tambah. Nah, setelah itu baru masukkan nama pelanggannya, kita kasih aja misalkan saya masukkan nama lembaga ya, misalkan Koperasi A gitu, Koperasi A. Setelah itu di sini ada nama area. Area ini boleh dikasih misalkan area apa? Saya contohkan misalkan lokal A misalkan. Nah, seperti ini ya. Di sini tanggal penagihannya, anggap aja penagihannya itu tanggal 1 ya, tanggal 1 atau awal bulan 01/11/2023. Oke, contohnya seperti itu. Jadi di sini IP pelanggan silakan diisi. Di sini jenis tagihannya saya kasih misalkan A1 ya. A1 itu maksudnya untuk tagihan jenis yang internetnya itu yang tinggi ya, misalkan A1 berarti itu internetnya tinggi. Kalau misalkan A2 contohnya misalkan yang menengah, kalau A3 misalkan yang rendah gitu. Saya contohkan misalkan A1 ya, A1 biaya per bulanannya saya kasih misalkan 350.000 misalkan, enter. Di sini tagihan bulanan ini saya kasih juga 350.000, samakan aja, enter. Nah, setelah itu di sini kan ada batas kredit ya. Batas kredit ini untuk formalitas silakan diisi aja. Saya kasih misalkan 500.000 ya ini. Nah, ini kolom batas ini harus diisi ya. Sebagai formalitas aja silakan diisi 500.000 misalkan. Nah, di sini untuk nomor kartu ini untuk kode pelanggan ya. Saya kasih aja misalkan P001 seperti ini ya. Jadi di sini misalkan ada diskon, silakan dikasih misalkan diskonnya mau 20% ya. Dari 350.000 itu kita diskon misalkan 20% misalkan. Nah, 20%. Tapi kalau tidak ada diskonnya silakan dinolkan. Saya contohkan misalkan ada diskonnya, saya kasih misalkan 20%, enter. Setelah itu di sini centangan yang sudah bayar ini silakan dihilangkan. Karena ini kita coba untuk transaksi ya. Silakan disimpan. Oke, kita exit. Sekarang kita input ke transaksi yang ini di folder hijau, klik. Setelah itu kode pembeli ini kita masukkan kode pelanggannya tadi P001, enter. Nah, seperti ini ya. Jadi harga atau total iurannya 350.000 normal. Dikurang diskon tadi 20%, jadi nominalnya 70.000, jadi cuman iurannya cuman 280.000. Di sini ada tombol icon misalkan pembayarannya menggunakan non cash, ada Mandiri, silakan tekan Mandiri misalkan kalau mau bayarnya. Kalau BRI silakan tekan BRI, kalau Dana tekan Dana, kalau link aja tekan link aja, kalau GoPay tekan GoPay. Di sini kalau pembayarannya tunai tidak ada kembalian silakan tekan F12. Tapi kalau ada kembalian silakan isi di kolom bayar ya. Misalkan saya contohkan misalkan bayarnya 300.000 misalkan. Nah, ini pembayaran per orangan ya. Silakan tekan enter 2 kali. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini tagihan sudah dibayarkan, kita tekan OK. Setelah itu kita tutup. Kita cek laporan omsetnya ke menu laporan penjualan, laporan penjualan tunai ini laporan omsetnya ya, omset laporan iurannya yang sudah tertagih. Nah, setelah itu klik yang cash tunai, sesuaikan dengan tanggal transaksinya, kita contoh 01. Setelah itu preview. Nah, ini laporan omsetnya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau tampilan seperti ini kita rubah ke printer biasa ya, ke kontrol panel. Nah, pilih aja ke printer biasa. Nah, setelah itu kita minimize, kita klik lagi. Nah, tampilannya akan full seperti ini. Oke, kita tutup. Keluar, kita cek misalkan stroke-nya itu mau di reprint ulang. Caranya kita rubah ke printer stroke.
kembali. Nah, kita minimize ke menu laporan customer, laporan faktur. Setelah itu kita scroll ke atas sedikit, kita pilih yang ini ya, klik yang preview stroke. Nah, ini laporan untuk stroke-nya. Nah, ini kalau mau di reprint, ini tampilannya. Kalau mau di reprint silahkan tekan yang ini. Nah, kalau mau di skip silahkan tutup yang ini ya. Ini tampilannya. Oke, kita tutup. Sekarang kita misalkan mau yang cetak nota, silahkan klik yang ini. Nah, ini kan tampilan seperti ini ya. Jadi kita rubah ke printer yang untuk cetak nota. Misalkan mau cetak nota misalkan. Nah, ini notanya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tutup. Keluar. Sekarang mau input modal awal. Kita inputnya di sini ya, ke transaksi keuangan. Nah, tekan tambah. Kita klik yang ini. Di sini ada sandi, kita scroll ke bawah sedikit. Kita scroll aja sandi 923 ya. Cari sandi 923 untuk masukkan modal awalnya atau modal usahanya. Nah, ini 923 ya, kita klik. Tapi kalau sudah hafal silakan 923. Enter. Nah, di sini modal, kita kasih keterangannya modal awal usaha. Nah, usaha. Nah, saya kasih misalkan 50 juta misalkan. Enter. Silakan simpan. Kalau ada biaya operasional misalkan ada biaya makan, konsumsi ya, tekan tambah. Kita klik di sini, kita scroll ke atas, cari sandi untuk yang biaya konsumsi. Nah, biaya konsumsi. Nah, biaya konsumsi ya 607. Kalau misalkan hafal, kita klik 607. Enter. Uang makan misalkan. Nah, kita kasih misalkan 50.000. 50.000. Nah, kita simpan. Kita tambah lagi misalkan ada gaji karyawan ya, gaji karyawan. Nah, gaji karyawan. Misalkan gajinya 1 juta. Nah, simpan. Kita exit. Ke menu laporan buku laporan keuangan. Setelah itu kita cek di neraca saldo ya. Neraca saldo, klik preview. Nah, ini laporan rincian neraca saldonya per account. Nah, di sini ada nama, ada kas induk, kas penjualan, modal pemilik, pendapatan iuran tunai, potongan tadi ada potongan 70.000, ada biaya gaji karyawan dan konsumsi. Kita tutup. Kalau di sini ada neraca ya. Nah, neraca ini tadi meliputi semua kas induk sama kas penjualannya. Oke, kita tutup. Sini ada juga laba rugi ya. Nah, laba rugi. Sini laba ruginya setelah ada biaya operasional. Jadi di sini kenapa jadi minus? Karena pendapatan lebih kecil daripada biaya. Biayanya lebih besar daripada pendapatan maksudnya. Oke, kita tutup. Kita lihat di sini ada rincian transaksi. Kita 01 misalkan mau dilihat dari bulan Oktober. Nah, ini rincian transaksi keuangannya untuk biaya pengeluarannya. Oke, kita tutup. Selesai. Nah, sekarang kita lihat, kita ke menu laporan. Laporan buku besar. Sini ada namanya neraca ya. Kita klik di sini 111300. Sesuaikan dengan tanggalnya sampai tanggal berjalan, klik yang Oktober bulanan. Nah, di sini misalkan mau setorkan hasil uang iuran dari kas ya, kas iurannya. Nah, kita setorkan ke kas induk ya, 280.000. Berarti kita setorkan uangnya ke transaksi keuangan. Transaksi keuangan, tekan tambah, kita ketik sini langsung ya 922.
enter. Setor uang iuran. Nah, wifi ke kas induk seperti ini ya. Kita kasih tadi 280.000, enter. Setelah itu simpan. Setelah kita exit ke menu laporan buku besar neraca, kita klik sandinya akunnya 111300 untuk yang kas iurannya 01, klik Oktober bulanan. Nah, ini untuk kas iurannya sudah 0 ya, jadi sudah masuk ke kas induknya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tutup. Jadi kita cek untuk yang ke daftar anggota, kita lihat daftar untuk area lokal A ya. Area lokal A misalkan kita ketik aja lokal A, misalkan lokal A preview sesudah bayar. Nah, ini sesudah bayar, berarti yang belum bayar. Nah, berarti kita tutup. Kita coba hilangkan. Ini yang sudah bayar berarti ya. Nah, ini daftar yang sudah bayar. Nah, seperti ini nanti sudah keterangannya. Jadi nanti pada saat penagihannya kembali, silahkan lakukan penagihan di awal bulan berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.